Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Ardika Putri Andari dengan NIM 2114050026. Baiklah, Ananda akan membacakan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Wa qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Baiklah, setelah membacakan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 80, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai surah ini. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama Ananda Ardika Putri Andari dengan NIM 2114050026. Di sini Ananda akan menjelaskan sepengetahuan Ananda mengenai Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 80 ini. Sebelum itu, ada lebih baiknya kita bersama-sama untuk membaca surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa aj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Baik, setelah membaca ayat tadi, kita perlu tentunya mengetahui makna atau arti dari ayat tersebut agar membuat kita lebih paham mengenai maksud dari ayat ini. Yang pertama yaitu ayat 78 yang mana artinya secara umum yaitu laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pada ayat ini secara gambarannya sudah menjelaskan tentang sholat dan waktunya. Seperti matahari tergelincir, gelapnya malam, dan nama-nama sholat seperti sholat subuh maupun sholat malam. Kemudian yang ayat ke-79 artinya yaitu dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Di sini juga menjelaskan salah satu sholat sunat, yaitu sholat tahajud yang dilakukan di sebagian malam. Selain nama dari sholat itu, juga waktu dari sholat itu, yaitu sholat tahajud dan waktunya di sebagian malam. Juga ada manfaat dari sholat tahajud. Di sini juga terlihat bahwa dengan melaksanakan sholat tahajud ini mudah-mudahan Tuhan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Selanjutnya yang terakhir yaitu dan katakanlah Muhammad,
Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dengan di ayat terakhir ini kita dapat melihat bahwa manfaat-manfaat dari salat itu. Yang pertama, kita memohon kepada Allah agar dimasukkan ke tempat yang benar. Jika kita sedang tersesat, maka kita juga memohon kepada Allah untuk dikeluarkan kita dari tempat yang tidak benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Maksudnya di sini ketika kita sedang berada pada masalah yang besar, maka kita bisa meminta berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan, kekuasaan untuk menolong kita dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Yang di sebelumnya tadi itu arti secara keseluruhan. Maka kita juga perlu mengetahui arti perkata dari ayat ini agar kita lebih mudah memahami ayat ini. Yang pertama itu ayat 78, aqimis sholah. Aqimi maksudnya adalah laksanakanlah. Sholat itu sholat. Liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir. Liduluki syamsi, di sini maksudnya menunjukkan waktu sholat, yaitu sejak matahari tergelincir. Ila ghasyakil lail, sampai gelapnya malam. Ini juga menunjukkan waktu sholat sampai gelapnya malam. Bisa menunjukkan sholat isya maupun sholat malam. Wa Qur'an al-fajr, dan laksanakan pula sholat subuh. Qur'an al-fajr di sini maksudnya adalah bacaan sholat subuh, atau dapat pula dikatakan sebagai sholat subuh. Inna Qur'an al-fajr, sesungguhnya. Inna itu sesungguhnya. Qur'an al-fajr, sholat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Maksudnya di sini sholat subuh itu merupakan sholat yang berat, terutama bagi orang-orang yang musyrik. Mereka sangat berat untuk melaksanakan sholat ini karena sholat ini tentunya didahului oleh tidur kan, tidurnya nyenyak. Oleh sebab itulah dikatakan bahwa sholat subuh itu sholat yang berat. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-79, wa minal laili, dan pada sebagian malam di sini seperti jam 3, jam 4, ini juga menunjukkan waktu sholat. Fatahajjat bihi, lakukanlah salat tahajud. Karena pada jam inilah jam yang terbaik untuk melaksanakan salat tahajud. Minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Sebenarnya orang-orang yang ingin bangun dari tidurnya untuk melaksanakan salat tahajud itu merupakan orang-orang yang beruntung. Dan ini bisa menjadi sebagian ibadah bagi mereka, dan ini merupakan ibadah yang istimewa, dan tidak semua orang bisa untuk melaksanakan salat tahajud. Karena ada yang beranggapan bahwa salat tahajud ini dilaksanakan sesudah tidur. Jadi kita harus tidur terlebih dahulu, baru kita bisa melaksanakan salat tahajud. Untuk bangun di sepertiga malam ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Jadi maka dengan dilaksanakan salat tahajud ini maka mendapatkan tambahan ibadah, tambahan pahala bagi orang yang melaksanakannya. Asa ayya ba'asa rabbuka, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Ini juga salah satu contoh dari manfaat dilaksanakannya sholat wajib maupun sholat sunnah, yang mana kita setelah melaksanakan sholat itu tentunya berdoa. Salah satu doa kita bisa jadi Tuhan dapat mengabulkan bahwa Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji, akan memudahkan segala permasalahan kita. Inilah yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan tepat pada waktunya. Selanjutnya ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-80.
Waqur Rabbi adkhilni, dan katakanlah Muhammad, Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni, masukkan aku, madkhala sidqi, ke tempat masuk yang benar. Ini tentunya kita bisa mengatakan ini ketika kita sudah melaksanakan sholat. Di saat kita berdoa, wa akhrijni, dan keluarkan pula aku, mukhraja sidqi, ke tempat keluar yang benar. Ketika kita sedang menghadapi masalah yang sulit, kita bisa mohon, kita bisa minta kepada Allah untuk keluarkan ke tempat yang benar dan mudahkan segala urusan kita. Waj'alli, dan berikanlah kepadaku, Waj'alli, dan berikanlah kepadaku, min ladunka sultanan nasira, min ladunka, dari sisimu, sultan itu artinya kekuasaan, nasiro, yang dapat menolongku. Jadi seperti yang saya katakan tadi, memohon kepada Allah, minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan, kekuasaan untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Memohon di sini kita bisa dilaksanakan tentunya pada saat setelah sholat, ketika berdoa, maupun ketika sedang merasa terpuruk. Selanjutnya, setelah mengetahui ayat tadi maupun arti secara luasnya dan arti perkata dari ayat tadi, tentunya kita juga harus mengetahui tafsiran dari ayat ini. Yang pertama yaitu seperti yang saya katakan tadi, sholat dapat menghindari perilaku musyrik. Dengan melaksanakan sholat ini, kita bisa menghindar dari perilaku-perilaku yang buruk, karena kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perilaku yang buruk yaitu adalah musyrik. Yang kedua itu waktu melaksanakan sholat. Waktu melaksanakan sholat di sini yaitu liduluki syamsi. Itu merupakan menunjukkan waktu dalam melaksanakan sholat. Di sini juga ada dijelaskan yaitu liduluk, tergelincir dari tengah, itu disebut sebagai sholat zuhur. Jadi ketika matahari tergelincir dari tengah, maka sudah masuk waktu zuhur. Kemudian juga ada arti lain dari liduluk, yaitu tergelincir terbenam. Ini dikatakan sebagai sholat maghrib. Jadi ketika sudah tergelincir maupun terbenam, maka kita bisa melaksanakan sholat maghrib. Dan arti yang terakhir dari liduluk yaitu tergelincir mulai menguning. Mulai menguning itu ditandai dengan masuknya waktu sholat asar. Jadi liduluk ini memiliki 3 arti dari waktu dilaksanakannya sholat. Kemudian tentunya tidak hanya sholat zuhur, maghrib maupun asar. Di dalam ayat ini juga menjelaskan mengenai sholat isya, yaitu ghasaqil lail, ghasaq al-lail, yaitu kegelapan malam, yang mana malamnya itu sudah sempurna gelapnya, maka kita bisa melaksanakan sholat isya. Tidak hanya sholat isya, zuhur, maghrib, asar, di sini juga menjelaskan waktu sholat subuh, yaitu wa Qur'an al-fajr. Itu pada surah yang ke-78 tadi. Ila ghasyakil laili wa Qur'an al-fajr. Waktu sholat subuh, sholat yang berat, seperti yang saya katakan tadi, yaitu sholat yang berat bagi orang-orang yang musyrik ataupun munafik. Karena sholat ini tentunya didahului oleh tidur. Tidak semua orang bisa bangun untuk melaksanakan sholat ini. Di sini sudah dapat kita simpulkan bahwa ayat tadi itu menjelaskan mengenai waktu sholat subuh dan nama-nama sholat. Ada 5 sholat di sini, yaitu zuhur, maghrib, asar, isya, dan juga sholat subuh. Terlepas dari penjelasan mengenai sholat wajib tadi, tentunya juga ada di dalam ayat ini juga ada menjelaskan
itu dilaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud itu tadi di sepertiga malam. Waktu dari sholat tahajud tadi dijelaskan di ayat ke-79 yang berbunyi wa minal laili, dan pada sebagian malam. Jadi waktu sholat tahajud ini waktu yang sempurna untuk melaksanakan sholat tahajud yaitu wa minal laili, di sebagian malam seperti jam 3 maupun jam 4. Kemudian selanjutnya memohon untuk meninggikan derajat. Jadi setelah kita melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah, tentunya kita berdoa kepada Allah itu seperti meninggikan derajat, memohon untuk meninggikan derajat kita, dan juga berdoa untuk masuk dan keluar ke tempat yang benar ketika kita sedang bimbang, ragu, tidak memiliki pilihan, maka mohon pada Allah untuk dimasukkan ke tempat yang benar. Ketika kita sedang dihadapi masalah, ketika kita lelah, maka kita untuk meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari tempat yang tidak benar. Baiklah, itulah penafsiran dari ayat ini yang saya ketahui. Masuklah kita kepada bagian terakhir dari ayat ini mengenai kesimpulan. Kesimpulan di sini yang berhubungan dengan pendidikan. Seperti yang kita ketahui tadi, di dalam surat ini terdapat pendidikan mengenai ibadah, sholat wajib, dan juga sholat sunnah. Kemudian juga kita bisa mengetahui jenis-jenis sholat seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tidak hanya sholat wajib, kita juga mengetahui jenis sholat sunnah seperti sholat tahajud tadi. Selain nama-nama atau jenis sholat ini, kita juga mengetahui waktunya. Waktu pelaksanaan sholat tadi, yaitu liduluki syamsi, tergelincir, terbenam, dan mulai menguning. Dan juga waktu pelaksanaan sholat tahajud, yaitu minal laili, dan pada sebagian malam. Kemudian dari melaksanakan sholat ini kita juga mengetahui manfaat sholat tadi, yaitu memohon kepada Allah untuk ditinggikan derajatnya. Tidak hanya itu, juga memohon kepada Allah untuk dimasukkan maupun dikeluarkan ke tempat yang benar. Itulah kesimpulan yang berhubungan dengan pendidikan yang terdapat pada Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Baiklah, itulah penjelasan dari Yananda dari saya. Semoga dapat dipahami dan mudah dipahami. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.